يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك كلمة الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تنون ومن أخرج الكلام أنصتوا فاسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah al-qawiyyil matin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Wa
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صديق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada siang yang penuh berkah menikah bersama-sama kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana di siang ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di majelis yang sangat mulia untuk bersama-sama menunaikan perintahnya baik yang wajib maupun yang sunnah. Harapan doa kita mungkin seluruh kesayangan dan ibadah yang dapat kita laksanakan senantiasa menjadi amal ibadah yang benar-benar makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sababiyah turunnya rahmat berkah ampunan untuk kita semuanya sehingga kita tidak keluar meninggalkan majelis ini terkecuali seluruh dosa dan kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju hajat dan doa-doa kita mudah-mudahan menjadi doa yang makbul, doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa menyenangkan dan mengibadahkan hatinya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita semuanya akan menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam satu riwayat suatu saat baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabat, "Mal muflis?" Kata beliau, "Wahai sahabat-sahabat, tahukah kalian semuanya siapakah orang yang muflis? Siapakah orang yang bangkrut? Siapakah orang yang jatuh pailit?" Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Maka saat itu pula para sahabat-sahabat menjawab akan pertanyaan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, menurut pandangan kami, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang kehabisan uang dan harta." Ma'asyiral hadirin, tidak salah apa yang disampaikan oleh para sahabat, memang demikian. Namun ini adalah muflis dan bangkrut di dunia. Yang dimaksud pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah bangkrut dunia, tapi muflis dan bangkrut nanti kelak di hadapan Allah yaumul qiyamah. Sehingga saat itu pula Rasulullah menjelaskan, "Wahai para sahabat-sahabat, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumul qiyamah bi salatin wa shaumin wa zakah wa ya'ti wa qad satama hada wa daraba hada wa safaqata hada wa akala mala hada wa qadafa hada." Wahai umatku, ketahuilah bahwasanya orang yang muflis, orang yang bangkrut kelak yaumul qiyamah dari umatku adalah orang-orang yang datang dengan membawa pahala yang begitu banyak. Pahala salat mereka bawa, pahala puasa, pahala zakat, pahala jamaah, semuanya pahala kebaikannya dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaya dia dengan pahala, kaya dia dengan kebaikan. Tapi sayang saat itu pula dia datang menghadap Allah dengan membawa kesalahan-kesalahan yang belum diselesaikan. Dia pernah mencaci maki orang lain, belum diselesaikan. Dia pernah memfitnah orang lain, belum memohon maaf. Dia pernah memakan harta orang lain, belum minta ridha dan ikhlasnya. Bahkan dia pernah menyakiti badan orang lain
sampai dia mati belum diselesaikan semuanya. Sehingga ma'asyarul hadirin, orang-orang yang disalahi, orang-orang yang dizalimi ini datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya pada menuntut. Ketika dia akan dituntun oleh malaikat menuju surga Allah Subhanahu wa taala, datanglah seorang, ya Allah, jangan dulu dia engkau masukkan surga. Memang dia pahalanya banyak, akan tetapi dia pernah mencaci maki diriku. Dia belum memohon maaf, sekarang saya menuntut kepadanya. Datang lagi orang, demikian pula ya Allah, saya juga menuntut kepadanya karena dia pernah menfitnah saya, padahal semuanya tidak terbukti, semuanya adalah kebohongan belaka. Saya menuntut kepadanya. Ma'asyiral hadirin, semuanya orang yang pernah dizalimi ini pada menuntut, sehingga akhirnya keputusan Allah, fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala-pahala yang ia kumpulkan tadi diberikan, dibagi-bagikan oleh Allah kepada orang-orang yang pernah disalahi, kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Ma'asyiral hadirin, maka Allah mengatakan, siapa tadi yang pernah dizalimi? Saya ya Allah, ini kebaikannya engkau ambil. Begitupun pula orang yang pernah dicaci maki, diberi pahala oleh Allah. Ma'asyiral hadirin, sehingga fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma alaih, saat kepahala-pahala yang ia kumpulkan habis, saking banyaknya orang yang datang saat itu menuntut kepadanya, tapi masih ada juga yang berdatangan. Saat itu pula keputusan Allah, ukhidat min hasanatihim ukhidat min sayyiatihim faturihat alaih. Maka dosa-dosa orang yang pernah dizalimi, dosa-dosa orang yang disakiti diambillah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepadanya. Ma'asyiral hadirin, pahalanya habis semuanya, dan bahkan menerima bagian kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang disakiti. Inilah orang yang bangkrut di akhirat nanti. Bagaimana keputusan yang terakhir? Summa turiha finnar. Maka orang ini tidak jadi dituntun menuju surga Allah Subhanahu wa taala, justru dia dimasukkan dalam neraka Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka itu dalam kita interaksi dengan sosial, dengan sesama, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, mari jangan gampang-gampang kita untuk mencaci maki orang. Jangan mudah-mudah kita memfitnah orang. Jangan mudah-mudah kita mensakiti orang. Ma'asyiral hadirin, ini nanti menjadi masalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita memang pernah menyakiti orang, segeralah kita selesaikan sekarang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangankan manusia, makhluk yang paling mulia, karena ada akal dan syahwat. Hewan pun ketika dizalimi di dunia ini, dia akan membuat masalah besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Sulaiman Al-Yamani. Dia suatu saat pergi ke pasar untuk mengambil dagangan-dagangan sambil membawa seekor kuda, seekor keledai. Ma'asyiral hadirin, dia banyak sekali membeli dagangan saat itu, semuanya hanya ditaruh di atas punggung satu keledai tadi. Ma'asyiral hadirin, di luar daripada kemampuan keledai ini, apa yang di atas punggungnya, sehingga perjalanan keledai ini sangat pelan sekali. Nah, maunya Sulaiman Al-Yamani dia agak cepat, dipukullah ini keledai. Ternyata keledai ini tidak merubah kecepatannya, tetap dia berjalan pelan-pelan karena saking beratnya yang dibawa. Dipukullah 2 kali oleh Sulaiman Al-Yamani, tetap tidak merubah kecepatannya ini keledai. Ma'asyiral hadirin, begitu dipukul 3 kali, maka sang keledai ini menoleh kepada Sulaiman Al-Yamani. Dia mengatakan, wahai Sulaiman Al-Yamani, teruskan engkau memukul aku. Al-qisasu indallah, maka nanti engkau akan saya kisas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, ini hewan tidak berakal. Kalau kita dizalimi jadi masalah, nanti menuntut akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh ini belum terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita dalam satu hadisnya, dakhalatil mar'atu an-nar fi hirratin.
ada seorang wanita yang masuk dalam neraka hanya gara-gara seekor kucing. Ma'asyiral hadirin, karena saking sayangnya wanita ini kepada hewan piaraannya yaitu kucing, dia kurung kucingnya. Namun saat itu juga semua apa yang diperlukannya dijamin, makan dan minumnya. Akan tetapi suatu saat wanita ini meninggalkan rumah berhari-hari, sehingga kucing ini sampai kelaparan, tidak ada persiapan makanan sekali, dan dia tidak bisa keluar kemanapun untuk mencari makanan. Sehingga begitu dia pulang, wanita ini masuk rumah, ternyata kucingnya telah mati. Masalah hadirin, ini orang hanya zalim kepada seekor kucing, masuk neraka gara-gara hanya kucing. Masalah hadirin, maka kadang-kadang di antara kita memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seakan-akan hanya seekor kucing yang akan membuat malapetaka di kemudian hari. Sehingga masalah hadirin, ketika ada orang naik mobil, begitu nabrak yang namanya kucing, dia berhenti. Begitu tahu mati kucingnya, dia rela dan ikhlas untuk melepas bajunya untuk membungkus daripada kucing ini. Akan tetapi anehnya, begitu nabrak manusia bahkan sampai mati, dia malah melarikan diri. Ma'asyiral hadirin, ini pemahaman yang sangat salah. Seharusnya dikiaskan, kalau kucing saja membuat malapetaka saat yang seperti itu, membuat manusia masuk neraka, apalagi menabrak manusia, akan lebih hebat lagi nanti itu dosanya di hadapan Allah. Ma'asyiral hadirin, sebagai akhir khutbah, ada pengalaman dari Nabi Isa. Beliau pernah berjalan-jalan, kemudian di tengah perjalanan ketemu dengan yang namanya suatu makbarah, suatu makam. Kemudian fawakazahu birijlih, kemudian makam ini dipukul-pukul dengan kakinya. Seraya dia mengatakan, ya sahibal qabr, kum biidznillah, wahai orang yang punya kuburan, silahkan engkau berdiri, silahkan kau bangun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, maka berdirilah, bangunlah orang yang punya kuburan ini. Dia mengatakan, ya ruhallah ma aratta, wahai Nabi Isa, ada apa engkau membangunkan saya? Nabi Isa tercengang, tidak menjawab. Kemudian ini orang bercerita, wahai Nabi Isa, ana qa'imun lil hisabi mundu sab'ina sanah. Wahai Nabi Isa, aku diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi hisab selama 70 tahun. Dijawablah oleh Nabi Isa, laqad kunta katsirad dzunub, mungkin engkau banyak dosa. Dia bercerita, wahai Nabi Isa, ahtadibu wa akulu halalan wa atasaddaq. Saya punya pekerjaan. Begitu pagi saya berangkat ke alas, saya berangkat ke hutan untuk mencari ranting-ranting yang kering. Kemudian hasilnya saya bawa pulang, saya jual, sebagian hasilnya saya makan, sebagian hasilnya saya buat untuk sedekah. Nabi Isa mengatakan, "Lah, bagus, baik kelakuanmu, akan tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menghukummu selama 70 tahun?" Ma'asyiral hadirin, orang ini bercerita, "Wahai Nabi Isa, saya diingatkan dengan sebuah kesalahan yang tidak saya sengaja sebetulnya. Suatu saat ada tetangga saya ikut serta untuk mencari ranting-ranting yang kering. Namun saking banyaknya dia tidak mampu untuk membawanya sendiri, sehingga dia minta tolong kepada saya. Dia menyewa jasa saya. Saya pikullah rantingnya untuk saya membawa pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan saat itu saya istirahat sambil makan-makan, tidak terasa ada sisa-sisa makanan di gigi saya. Saya hilangkan dengan kuku saya tidak bisa, sehingga kemudian saya mengambil daripada kayu yang saya pikul tadi, hanya sedikit, untuk menghilangkan sisa makanan saja. Ini saya diingatkan oleh Allah, fa'alqaita fi ghairi makanih. Saat itu engkau ambil kayu itu dan kemudian tidak engkau kembalikan kepada tempat semula. Engkau pun tidak meminta halal dan diridhoi yang punya. Padahal wa anta ta'lam, kamu saat itu tahu bahwasanya aku selalu memandangmu, aku selalu memperhatikan kamu. Di mana otakmu saat itu? Ma'asyiral hadirin, ini hanya kesalahan mengambil kayu untuk menghilangkan sisa makanan yang ada di gigi.
70 tahun hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kayu itu satu trek dan lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin, maka mudah-mudahan kita selama hidup ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi taufik hidayah oleh Allah, pun paling rezeki ingkang jebar, pun paling ibadah ingkang istiqomah, anak cucu yang saleh salihah. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari balak dan musibah. Pada akhirnya kita semuanya berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما مر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز من التقوى وخاب من طغى. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا تعليما، وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين، سلمنا من آفات الدنيا من عذاب الآخرة ومن فتنتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر.